dua bahasan penting, dan itu termasuk pembahasan yang cukup panjang terkait syarat-syarat toharoh, baik mandi ataupun wudhu. Begitu pula dengan pembatal-pembatal wudhu. Pembatal-pembatal wudhu sedikit kita ulas. Di Syafi'iyah atau menurut ulama Syafi'iyah, pembatal wudhu itu hanya ada 4. Dan 4 ini tidak dikiaskan dengan yang lainnya. Artinya selain 4 ini itu tidak membatalkan. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Baik yang keluar sesuatu yang biasa atau yang tidak biasa. Yang tidak biasa seperti keluarnya darah kencing, darah afwan, ataupun buang air, yang keluar adalah darah. Ini juga mewajibkan wudhu. Kecuali kalau yang keluar air mani, maka tidak mewajibkan wudhu, tapi mewajibkan mandi. Kemudian yang kedua, hilangnya kesadaran, baik karena tidur atau selainnya. Selainnya di sini maksudnya pingsan, gila, atau mabuk. Yang menjadi pertanyaan, atau sering menjadi pertanyaan, kalau ada orang yang pingsan sejak zuhur, sebelum zuhur sudah pingsan, asar masih belum tersadar, maghrib belum tersadar, sadar-sadar sudah isya, sadar-sadar sudah isya. Nah, dia pingsan berapa waktu sholat? 3 waktu sholat. Pertanyaannya, kalau dia sadar di waktu isya, sholat apa yang harus dia lakukan? Kira-kira apa teman? Apakah duhur asar wajib diqadha ketika dia pingsan? Coba mungkin dijawab iya atau tidak. Diqadha atau tidak, duhur atau asarnya. Kalau isyanya tidak ada khilaf ya, wajib diqadha. Maghrib. Benar, sahih. Yang wajib diqadha hanya maghrib dan isya. Adapun duhur dan asar ini tidak ada kewajiban untuk mengqadha menurut pendapat Syafi'iyah. Namun amannya itu tetap diqadha. Amannya. Karena ada sebagian ulama yang menganggap pingsan ini tidak sampai derajat gila. Dia seperti tidur baratnya, sehingga tetap wajib diqadha. Sebagaimana orang yang tidur dari zuhur sampai isya itu wajib diqadha, begitu pula orang yang pingsan. Tapi menurut ulama Syafi'iyah, yang wajib diqadha hanya maghrib saja. Adapun sholat isya itu jatuhnya bukan qadha ya, karena sadarnya di waktu isya. Baik. Termasuk kalau dia menyengaja, kecuali kalau dia menyengaja untuk pingsan. Ya, menyengaja untuk pingsan. Itu baru wajib mengqadha karena dia menyengaja untuk pingsan. Ini pingsan yang tidak disengaja. Atau pingsan karena untuk maslahat dibius misalnya. Ala kulli hal itu pembahasan lain, tapi yang membatalkan adalah hilangnya kesadaran tadi, kecuali kalau dia tidur dalam keadaan duduk dan lubang duburnya ini menempel pada lantai atau tempat duduknya. Walaupun dia bersandar kayak gini. Ya, walaupun dia bersandar seperti ini. Ya, selama tempat duduknya atau pantatnya itu menempel pada tempat duduk, maka tidak membatalkan. Tapi lebih utama dia wudu lagi. Lebih utama. Kemudian yang berikutnya menyentuh kemaluan depan atau kemaluan belakang dengan tangan bagian dalam, telapak tangan bagian dalam, ya baik jari jemarinya ataupun telapak tangannya. Kemudian yang terakhir adalah menyentuh atau bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dewasa dan bukan mahram, tanpa ada penghalang, tanpa ada kain penghalang. Ini membatalkan wudu, baik ada syahwat ataupun tidak. Ya, termasuk istri di sana, termasuk istri. Dan sudah kita paparkan dalil-dalilnya. Begitu pula dengan penjelasan para ulama Syafi'iyah dalam hal ini. Baik, kita akan masuk pada pembahasan berikutnya tentang tayamum. Kita tersisa 3 bab lagi, tayamum. Kemudian apa tadi? Tayamum, kemudian membersihkan najis, begitu pula dengan fikih haid dan nifas. Taib. Kalau orang yang koma lalu sadar, gimana qadha sholatnya? Taib. Orang yang koma, kecelakaan. Nasallallahu alaihi wasallam, kecelakaan. Koma. Dia dihukumi seperti pingsan. Yang wajib diqadha hanya sholat di mana dia tersadar. Misalkan dia nasallallahu alaihi wasallam, setelah sholat zuhur pulang, nasallallahu alaihi wasallam, tertabrak, pingsan. Kemudian koma selama 4 hari misalkan. Tersadar di hari keempat di waktu sholat isya.
Maka yang wajib dia kerjakan hanya sholat yang ia sadar, yakni di waktu isya itu, dan plus sholat maghribnya. Plus sholat maghribnya. Karena maghrib dengan isya itu kalau ada uzur itu menjadi satu waktu. Artinya maghrib bisa dilakukan di waktu isya. Jadi itu yang wajib dikodok hanya sholat terakhir di mana dia sadar, atau waktu sholat terakhir di mana dia sadar. Allah taala alam. Termasuk kalau ada orang kesurupan itu juga dihukumi seperti pingsan. Termasuk orang yang ayana, ya dia hanya wajib mengkodok sholat di mana dia tersadar, atau di mana waktu sholat terakhir dia sadar. Penulis menyampaikan di pembahasan awal asbabut tayamum, sebab-sebab yang membolehkan tayamum. Nah, membolehkan di sini mencakup wajib dan mencakup boleh atau mubah. Karena ada kalanya seseorang itu wajib untuk tayamum. Ya, jadi kalimat sebab-sebab yang membolehkan tayamum itu bisa kita artikan sebab-sebab yang seseorang itu disyariatkan untuk tayamum. Baik itu sifatnya wajib, seperti ketika tayamum dalam keadaan sakit dan itu bisa membuat nyawanya hilang, nah itu wajib tayamum. Begitu pula ketika tayamum di akhir waktu, tidak menjumpai air, waktu sholat tinggal beberapa menit lagi. Kalau dia nggak tayamum, maka waktu sholat akan habis. Dan ini dalam keadaan ini dia wajib tayamum. Baik, kita akan bahas satu persatu sebab tayamum. Dan sebenarnya sebab tayamum itu, sekalian, kembali ke berdua sebab saja. Para ulama kadang ada yang sampai menyebutkan 11. Seperti di Al-Yaqut An-Nafis. Di situ disebutkan sampai 11 sebab. Ada yang sampai lebih dari 20, seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam At-Tahrir, Tanqihul Lubab. Itu menyebutkan sampai 21 sebab. Sebenarnya sebab tayamum itu hanya kembali kepada dua sebab. Hanya kembali kepada dua sebab. Penulis menyampaikan 3. Nah, dua sebab ini, satu, al-faqdu al-hissi namanya, tidak menjumpai air sama sekali. Nggak menjumpai air sama sekali, memang nggak ada. Itu hukum asalnya, nggak menjumpai air. Yang kedua, ada air tapi ada udzur syar'i. Nah, udzur itu yang banyak nanti. Salah satunya yang disebutkan penulis adalah sakit udzurnya, nggak bisa pakai air. Begitu pula kebutuhan untuk minum, haus. Nah, nanti banyak kebutuhan-kebutuhan lainnya, yang intinya sebab itu hanya dua saja. Ya, tidak ada air, atau ada air tapi dia nggak bisa pakai karena ada udzur-udzur syar'i. Pertama, tidak menjumpai air ya. Ini diantara sebab yang membolehkan atau disyariatkan untuk tayamum. Dalil dalam masalah ini adalah surat Al-Maidah ayat ke-6. Ini banyak kita lalui dari ayatnya ya. Kita potong-potong sesuai dengan pendalilan dari masalah tersebut. Di sini Allah menyampaikan, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Nah, pada kalimat fatayammamu, jika kamu sakit dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, nah ini patokannya atau syahid ya dalam bahasa fikihnya, pendalilannya pada tidak menjumpai air, tidak memperoleh air. Falam tajidu ma, maka bertayamumlah, berarti tidak menjumpai air itu merupakan sebab dibolehkan atau disyariatkan tayamum. Sebab ini membolehkan tayamum baik dalam keadaan safar atau tidak. Ya, jadi seseorang yang dalam keadaan safar memang umumnya nggak jumpai air, boleh. Termasuk kalau dalam keadaan tidak safar. Misalkan kita di perkampungan kita, suatu saat itu nggak jumpai air sama sekali. Bolehkah tayamum? Boleh. Tapi ada syarat-syaratnya. Nggak ujuk-ujuk misalkan di rumah kita nggak ada air, airnya mati, PDAM mati, kita langsung tayamum, maka itu nggak boleh. Harus ada beberapa syarat yang terpenuhi. Salah satunya dia harus nyari dulu. Harus nyari dulu. Dia cari di sekelilingnya, demikian. Nah, ini kita sampaikan. Untuk memastikan ada atau tidaknya air, dia harus mencari air terlebih dahulu. Harus nyari dulu. Nah, adapun perinciannya itu sebagai berikut. Nah, sebelum kita ke perincian, ada kalanya orang itu ketika dia nggak ada air, itu ada dua keadaan. Keadaan pertama, dia yakin nggak ada air memang di sekelilingnya. Nggak ada air. Misalkan dalam keadaan safar. Dia yakin 100%, hakul yakin nggak ada air sama sekali di sekelilingnya. Atau dugaan kuat 90%, nggak ada air. Karena mungkin dia sudah pengalaman, atau mungkin ada orang yang mengabarkan, orang yang berpengalaman, memang nggak ada air di sini, nah, misalkan. Maka dia nggak wajib mencari air. Karena memang ada keyakinan nggak ada air, sehingga nggak ada gunanya nanti mencari.
Yang kedua, kalau dia ada keraguan, pertama keraguan, atau ada dugaan kuat, kedua, atau bahkan yakin ada air di sekelilingnya, nah maka dia wajib mencari. Sebelum mencari dengan 3 perincian ini, dia harus nyari orang dengan dari orang-orang yang ada di sampingnya, di sekelilingnya. Kalau dia sedang dalam perjalanan hiking misalkan, kan itu ada kelompok-kelompok ya. Dia tanya dulu di kelompoknya ini, ada nggak yang bawa air? Dia tanya satu persatu, atau dia meninggikan suara, ada nggak yang punya air? Walaupun harus saya beli misalkan, dia yang menyeru demikian. Atau dia mencari di rombongan lainnya, dicari dulu. Nah, baru kalau nggak ada, atau mungkin dia safarnya itu hanya berdua, maka dia baru mencari dengan perincian sebagaimana saya sampaikan. Pertama, yakin tadi ya, ini keadaan pertama tadi, yakin tidak ada air, maka nggak perlu nyari, dia langsung tayamum. Nah, yang kedua, ragu atau menduga ada air di sekitarnya. Tadi yang ragu atau menduga. Apalagi kalau sampai tingkat yakin, maka harus nyari. Nyarinya itu kapan? Nyarinya adalah sampai batas di mana kalau dia teriak bakal didengar orang yang ada di ujung. Itu disebut dengan haddul ghauth. Haddu al-ghauth itu sekitar 150 meter. Ya, 150 meter atau ya 30 hasta. Ya, sekitar 30 hasta. 30 hasta. 30 hasta. Jadi 30 hasta itu jarak maksimal. Kalau orang itu teriak itu bakal dengar jarak maksimal. Itu disebut haddul ghauth. Jadi dia nyari ke utara, selatan, atau kalau tempat itu tinggi dia cukup naik dan dia melihat sekelilingnya. Nah, kemudian dia cari di tempat yang kemungkinan ada air. Nah, kalau 150 meter masih nggak ada juga, itu nggak wajib nyari sampai kita yakin. Artinya lebih dari jarak 150 meter. Lebih dari jarak 150 meter, itu kita nggak wajib nyari, kecuali kita sampai yakin. Kita yakin nih, lebih dari 150 meter, itu ada air. Buktinya apa? Buktinya di situ ada burung-burung misalkan, atau dia pakai GPS. Dia cari, oh di sini ada sumber mata air, atau di sini ada sungai. Tapi jaraknya misalkan 2 kilo atau 1 kilometer, itu wajib mencarinya. Karena batasan maksimal dia wajib mencari kalau dalam tingkatan yakin ya, itu adalah jaraknya nggak lebih dari 2,5 kilometer atau disebut dengan haddul qurbi. Haddul qurbi itu jarak dekat. Kalau masih jarak 2,5 kilometer dia pakai GPS nih, jaraknya ternyata 10 kilo atau jaraknya 5 kilo, maka nggak wajib untuk mencari. Nggak wajib untuk mencari. Walaupun dia yakin nih jarak 10 kilo bakal ada air, maka nggak wajib mencari, dia boleh langsung tayamum. Nah, ini perinciannya. Ini perinciannya. Ini sama baik orang itu dalam keadaan safar atau tidak. Nah, yang menjadi permasalahan nanti, kalau orang tayamum dalam keadaan nggak safar, seperti keadaan kita mukim di tempat kita masing-masing, di pemukiman masing-masing, maka para ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang paling kuat itu wajib untuk mengulang sholatnya. Kalau dia tayamum dalam keadaan bukan safar, atau di tempat yang umumnya ada air. Al-makanul ladzi yaghlibu alaihi wujudul ma'. Tempat yang umumnya ada air. Seperti di perumahan-perumahan kita umumnya ada air. Kalau ternyata dalam suatu hari air itu mati, satu kecamatan air itu mati, apakah boleh langsung tayamum? Ya, sudah dikabarkan sama petugas PDAM, air itu mati satu kecamatan. Apakah dia wajib langsung tayamum? Jawabannya belum. Dia wajib beli. Karena bisa saja ya itu dijual dengan harga yang biasa. Sebenarnya tidak ada alasan ya kita untuk langsung tayamum kalau itu tempat yang memang umumnya ada air. Karena walaupun air PDAM itu mati, air keran mati, kita masih bisa beli ya air galon atau air mineral yang 1,5 liter itu masih bisa dipakai. Dan kita wajib untuk membeli. Termasuk dalam keadaan safar tadi. Keadaan safar kalau misalkan kita nyari nggak ada, tapi kalau kita bisa beli, maka wajib beli. Wajib untuk membelinya. Kecuali dijual dengan harga yang melebihi harga normal. 5 kali lipat. Yang harusnya air itu 5.000 normalnya, itu dijual yang sampai 50.000. Maka dalam hal ini itu lebih dari thamanul mithil, itu tidak wajib untuk kita membelinya. Baik, berikutnya, apabila ia yakin akan adanya air di akhir waktu sholat, yakni sebelum berakhirnya waktu sholat. Jadi gini, di awal waktu,
di awal waktu, dia ini nggak menjumpai air, tapi bakal dikabarkan nanti di akhir waktu atau air ini akan hidup nanti menjelang akhir waktu 10 menit atau mungkin 15 menit sebelum berakhirnya waktu akan ada air. Maka dalam hal ini lebih utama dia menunggu. Lebih utama menunggu. Kecuali kalau air itu baru ada selepas waktu sholat atau selesai waktu sholat. Maka dia nggak usah menunggu. Dia langsung tayamum. Masalah. Di antara kesalahan yang sering terjadi pada sebagian masyarakat ketika safar dengan bus atau kereta adalah tayamum langsung pada apa? Pada ini dinding-dinding kereta atau pada kursi-kursi kereta. Padahal air itu masih ada, air itu melimpah di mana? Di kamar mandi. Dan hukum asalnya adalah suci air di kamar mandi. Hukum asalnya suci. Sampai ada keyakinan itu tercampur dengan najis. Jadi tidak boleh seseorang langsung tayamum di kursi-kursi mobil atau kursi-kursi bus dan kereta, apalagi pesawat yang mana secara umum itu tidak ada debu, tidak ada debu. Nah, tayamum dengan kesalahan berikutnya, tayamum dengan menempelkan tangan pada kaca dan kursi. Padahal kemungkinan besar tempat tersebut bersih dan tidak berdebu. Andaikan berdebu pun, andaikan ada debunya, debu tersebut juga sangat sedikit. Kuantitasnya sangat sedikit sehingga nggak mencukupi untuk tayamum. Karena di antara syarat tayamum itu harus merata sampai permukaan wajah, termasuk kedua tangan. Kalau hanya sedikit debunya, nggak mencukupi, maka dia nggak bisa tayamum, nggak sah. Nah, perkara ini membuat tayamumnya tidak sah, begitu pula sholatnya tidak sah. Berikutnya sakit, sebab kedua. Tadi tidak menjumpai air, sekarang sakit. Dalil yang membolehkan orang sakit ini tayamum adalah hadis Amr bin As yang mana beliau mengatakan ihtalamtu fi lailatin baridatin fi ghazwati dzatis salasil fashfaqtu in ittasaltu an ahlika fatayamamtu thumma shallaitu bi ashabi as-subha. Boleh dikabarkan kepada Nabi, di Amr bin As pernah pada malam yang sangat dingin pada peperangan Dzatus Salasil, ya, beliau khawatir kalau mandi itu akan mencelakakan nih, membuatnya celaka. Maka dia tayamum, kemudian sholat subuh, mensolati para sahabat yang lainnya, menjadi imam bagi sahabat yang lainnya. Kemudian disampaikan kepada Nabi, dan Nabi pun tidak mengingkarinya. Nabi pun tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan bahwa boleh orang yang sakit dan itu membahayakannya untuk tayamum dan tidak wudhu. Nah, para ulama menjelaskan kriteria sakit yang membolehkan tayamum ialah apabila menyebabkan salah satu di antara perkara berikut. Jadi dia khawatir kalau dia pakai air, ini bisa menyebabkan perkara-perkara berikut. Yang pertama, kematian. Kalau dia pakai air, itu bisa menyebabkan kematian. Kedua, lambatnya proses kesembuhan. Yang harusnya sembuhnya mungkin hanya 1 pekan, kalau dia pakai air bisa 2 pekan atau lebih. Atau sakitnya bertambah lama. Atau bertambah parah yang mungkin. Sebenarnya lebih tepatnya sakitnya bertambah parah. Karena lambatnya proses kesembuhan kan berarti sakitnya makin lama, sama aja sebenarnya. Sehingga lebih tepatnya sakitnya bertambah parah gitu ya. Walaupun mungkin sembuhnya sama, tapi kalau makin bertambah parah, maka boleh atau bahkan wajib untuk tayamum. Hilangnya fungsi salah satu anggota tubuh yang nampak seperti tangan, wajah, dan kaki. Hilangnya fungsi dalam artian nanti tangannya bisa lumpuh kalau kena air. Kemudian munculnya cacat pada anggota tubuh yang nampak, munculnya cacat seperti nanti bisa menghitam wajahnya kalau kena air, atau tangannya nanti bisa terkena cacat, ya, belang-belang misalkan. Maka dalam hal ini boleh untuk, dan ini harus ada keterangan dari dokter yang berpengalaman, dokter yang muslim ya tentunya, karena di antara ketentuan yang disebut oleh para ulama adalah dokter yang adil. Adil itu syarat mutlaknya adalah dokter yang muslim. Ya, baik laki-laki atau perempuan. Ada ketetapan dari dokter, beliau mengatakan, saya khawatir ya, kalau Anda ini pakai kena air nanti bisa menyebabkan ini. Apabila sakitnya ringan dan tidak menyebabkan hal-hal di atas, maka ia tidak boleh bertayamum. Kalau sakitnya ringan, sakit pusing aja, atau sakit panung, pilek yang masih bisa pakai air, maka nggak boleh langsung tayamum. Apabila seseorang ragu-ragu apakah sakitnya menyebabkan mudarat atau tidak, maka tetap boleh tayamum menurut Ibnu Hajar.
tapi dia wajib mengulang sholatnya. Kalau ragu-ragu, nggak ada ketetapan dokter, dia pun nggak yakin, cuma sebatas praduga saja, praduga. Tapi kalau dia sudah punya pengalaman sebelumnya, dia pengalaman nih, dan sudah ada ketetapan dokter sebelumnya, dia pernah sakit itu. Dan sakit ini kalau kena air itu bisa menyebabkan perkara-perkara di atas, salah satunya. Maka dia boleh langsung tayamum dengan mengandalkan pengalamannya, tajrubah yang sudah pernah dialami, atau pengalaman orang lain. Itu juga boleh dia jadikan landasan, sebagaimana yang dikuatkan atau difatwakan oleh Ibnu Hajar al-Haytami. Pertanyaannya, apakah wajib mengulang orang yang tayamum karena sakit? Hukum asalnya nggak wajib mengulang. Hukum asalnya nggak wajib mengulang. Tapi wajib mengulang karena perkara lain. Misalkan dia sholat dalam keadaan ada najis di tubuhnya. Dia tetap tayamum, tapi di tubuhnya ada najis yang nggak bisa dia hilangkan. Seperti orang yang ada di rumah sakit. Ya, dia nggak bisa buang air besar, buang air kecil di kamar mandi. Dia harus apa? Buang air besar, buang air kecil dengan di tempat tidurnya pakai popok misalkan. Ya, kalau dia bisa mencopot popoknya wajib dicopot. Tapi kalau nggak bisa gimana? Ini ada najis. Apakah kita nggak sholat? Tetap sholat, tetapi nanti wajib mengulang sholatnya karena dia sholat dalam keadaan tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Termasuk kalau dia nggak menghadap kiblat. Ya, karena sholat ini wajib menghadap kiblat walaupun dalam keadaan sakit. Tapi sebisanya kalau dia sambil duduk, ya duduknya menghadap kiblat. Kalau dia sambil berbaringnya kepalanya diarahkan ke kiblat, kemudian jari jemari yang kaki dihadapkan ke kiblat. Andaikan dia membelakangi kiblat atau malah menghadap ke arah selatan atau ke arah utara, maka tetap sholat dengan tayamum, tapi wajib mengulang sholatnya. Jadi sholat dengan tayamum dalam keadaan sakit, hukum asal tidak wajib diulang. Kecuali kalau ada beberapa perkara yang itu mewajibkan untuk diulang seperti tadi, tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Padahal dia bisa untuk apa? Untuk melengkapinya, untuk melakukannya. Kalau sakit dirawat di rumah sakit tidak boleh kena air, tidak juga boleh kena debu. Nah, ini bagus ya pertanyaannya. Nah, ini disebut dengan sholat orang yang tidak menjumpai air, tidak pula menjumpai debu, atau dia nggak boleh pakai air, nggak boleh pakai debu. Disebut dengan sholat faqidu at-tahurain namanya. Sholatu faqidi at-tahurain. Nah, ini ada perdebatan di kalangan para fuqaha. Ulama Syafi'iyah sendiri menyampaikan bahwa dia tetap wajib sholat satu sesuai keadaannya. Sesuai keadaannya. Dalam artian tidak apa-apa, tidak wudhu, tidak tayamum sholatnya. Tapi ketika sudah sembuh dan boleh memakai air atau boleh tayamum, dia wajib mengulang seluruh sholatnya ketika keadaan itu. Andaikan dia 5 hari sholat dalam keadaan demikian, dia tetap wajib mengulang sholatnya. Kenapa? Karena dia melakukan sholat dalam keadaan tidak menyempurnakan syarat dan rukunnya. Dan para ulama bersepakat ya bahwa sholat itu harus memenuhi syarat dan rukun sebisa mungkin. Tapi yang menjadi khilaf adalah diulang atau tidak tadi ya, diulang atau tidak. Ulama Syafi'i mengatakan wajib diulang. Sebagian ulama Hanabilah dalam hal ini, ulama Madzhab Hambali mengatakan tidak wajib diulang. Sholat faqid tahurain. Dia sholat sesuai keadaannya dan tidak wajib diulang. Saya belum meneliti pendapat madzhab lain. Tapi sependek kami ketahui, MUI, Majelis Ulama Indonesia, pernah menfatwakan tidak wajib mengulang. Ketika dulu kasus orang-orang yang pakai alat kesehatan. Ketika COVID ya, pernah tahu kan, ada alat kesehatan yang itu, apa namanya, APB. Kalau diingatkan apa itu namanya. Intinya dia pakai satu tubuh, dia nggak boleh dibuka. Dia, buang air di situ, buang air besar di situ. Kemudian kalau dia nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum ya kan, karena tertutupi bagian tubuhnya. Dan seingat saya MUI itu menfatwakan tetap wajib sholat. Satu, kemudian dia apa sholat dan nanti tidak wajib mengulang sholatnya. Ini disebut dengan apa? Sholat lihurmatil waktu. Iya benar, itu niat sholatnya adalah sholat untuk lihurmatil waktu. Tapi tetap dia meniatkan itu sholat fardu ya. Tetap meniatkan sholat fardu. Sedang sholat salah kiblat, ya dia wajib mengulang sholatnya. Menurut Syafi'iyah, diulang dari awal. Kecuali kalau itu sholat sunnah. Kalau itu sholat fardu, dia keliru, maka dia wajib mengulang sholatnya. Dalam pendapat ulama Syafi'iyah. Sebagian ulama lain, bukan di Syafi'iyah, atau sebagian ulama Syafi'iyah, itu mengatakan tidak wajib diulang. Kalau sudah tahu di tengah-tengah,
langsung belok. Tapi pendapat yang mu'tamad sepaham kami, pendapat yang paling kuat adalah dia wajib mengulang kalau salah kiblat dan tahu di tengah-tengah. Ya, karena dia sebagian sholatnya itu tidak menyempurnakan syarat dan rukun. Padahal di antara syarat sholat adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat di sini yang penting adalah menghadap jihah. Kalau pendapat mayoritas ulama dan itu yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali, yang penting menghadap jihad. Jihad itu apa? Arah. Walaupun kita nggak tepat, misalkan kalau di Indonesia ya, termasuk mungkin di Malaysia juga, itu nggak tepat ke arah barat kan, dia agak geser sekitar 20 derajat ke arah kanan. Harusnya gini, agak sini kiblatnya. Nah, andai kan dia geser beberapa derajat, dia pas ke barat, itu sah, tetap sah. Kalau nggak sah itu kalau sampai dia berputarnya 90 derajat. Yang harusnya ke barat, agak geser ke barat laut atau barat daya ke kanan. Dia gesernya ke arah utara. Atau bahkan ke arah timur, nah itu baru nggak sah udah. Tapi kalau gesernya itu hanya beberapa derajat dari arah barat, itu tetap sah, nggak perlu apa? Nggak perlu dia berbalik. Kecuali kalau kelirunya itu sampai 90 derajat atau lebih dari itu, baru mengulang salatnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, sekarang sebab yang terakhir, ini masuk sebab kedua sebenarnya, ada air tapi ada uzur di sana, uzur syar'i. Yakni apa? Kebutuhan untuk minum. Jadi dia ini ada air yang hanya cukup untuk wudhu. Afwan, hanya cukup untuk minum. Hanya cukup untuk minum. Kalau dia pakai wudhu, maka dia bakal kelaparan, bakal kehausan, dan bisa jadi menyebabkan dia pingsan. Termasuk kalau dia bawa binatang. Ini untuk minum binatangnya, binatang tunggangannya. Kalau nggak dia kasih minum, nanti bisa celaka. Maka dalam hal ini dia boleh tayamum dan menggunakan air tadi untuk minum. Ini kalau air itu sangat terbatas. Boleh. Boleh. Kenapa? Karena menjaga kemuliaan jiwa atau hifdzun nafas itu merupakan maksud di antara maqasidus syariah, di antara maksud-maksud ya disyariatkannya perintah dan larangan. Atau Allah meletakkan syariat. Di antaranya adalah untuk menjaga jiwa seseorang. Dalam hal ini wudhu itu bisa diganti dengan tayamum, tapi kalau minum kehausan nggak bisa kecuali dengan air, nggak bisa kecuali dengan air. Sehingga kebutuhan minum yang menjadi wudhu di sini baik untuk dirinya ataupun orang lain, bahkan binatang, dengan syarat makhluk hidup yang dimuliakan, termasuk golongan makhluk hidup yang dimuliakan, yakni yang haram dibunuh. Ya, jadi yang dimuliakan itu maksudnya haram dibunuh. Sedangkan makhluk hidup yang tidak dimuliakan, yakni yang boleh bahkan wajib atau sunnah untuk dibunuh, maka ini tidak perlu dihiraukan. Jadi bukan termasuk kebutuhan yang dianggap. Kalau yang butuh itu orang yang harusnya itu dapat hukuman mati, atau hewan yang memang itu disyariatkan untuk dibunuh, maka itu bukan kebutuhan yang dianggap. Ya, nggak perlu dikasih minum itu. Nah, siapa saja makhluk hidup yang tidak dimuliakan? Nah, itu Bentus menjelaskan makhluk hidup yang tidak dimuliakan itu ada 6. Siapa saja? Yang pertama tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat di sini ada 2 keadaan. Pertama, meninggalkan karena ingkar akan kewajibannya. Dia meninggalkan sholat karena mengatakan, oh sholat itu nggak wajib. Maka dalam hal ini dia dihukumi murtad, mengingkari kewajiban. Dan mengingkari kewajiban sama saja dia mengingkari ya Al-Quran ataupun mengingkari hadis. Dan mengingkari ijma' para ulama. Nah, ini murtad, tidak ada khilaf kalau dia dihukumi murtad. Nah, berarti ini masuk dalam kategori yang ketiga nantinya ya, ketiga, murtad. Sehingga meninggalkan sholat di sini maksudnya adalah meninggalkan sholat karena malas atau karena meremehkan kewajiban. Jadi dia tetap mengakui kewajiban, tapi karena malas. Atau karena ada sholat itu nggak penting misalnya. Tapi dia yakin sholat itu wajib. Maka dalam hal ini ia telah berbuat dosa besar yang mewajibkan had, hukuman mati. Namun statusnya masih muslim. Jadi dia ketika mati dihukum mati dengan dipotong lehernya, dipotong leher. Nah, dia mati dalam keadaan muslim. Muslim yang berbuat dosa besar dan semoga itu menjadi penebus dosanya. Nah, orang yang seperti ini itu kita nggak perlu memperhatikan. Di antara gambaran kasusnya kayak gini teman-teman. Kalau ada al-kuju, dia bawa air.
kemudian bahwa orang yang akan dibunuh di padang pasir, ya disuruh bunuh oleh imam karena dia nggak sholat, tapi bunuhnya agak jauh ke padang pasir. Nah, Al-Ghujju tadi bawa air yang cukup untuk minum dirinya, ya bawa air yang mana itu cukup untuk minum dirinya dan untuk 2 kali minum lah. Nah, orang yang bakal dibunuh tadi itu kehausan. Kalau dia dikasih air nih, dia nggak bisa wudhu. Mari dahulukan dia wudhu untuk dirinya, ataukah dikasih minum? Jawabannya dia wudhu untuk dirinya. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan sholat tadi yang akan dibunuh, itu nggak ada gunanya dikasih air. Wong dia mau dibunuh, ya kan? Dia akan dibunuh, sehingga nggak ada gunanya. Berikutnya adalah pezina muhsan, itu juga diantara orang yang wajib untuk dibunuh. Tentunya dengan ketentuan syar'i ya, bukan ujuk-ujuk kita dalam negeri yang tidak ditegakkan syariat Islam ini boleh membunuh ya enggak. Ya tentunya harus ada ketetapan atau ketentuan dari hakim yang menentukannya. Ya ini yang dimaksud dengan pezina muhsan itu siapa? Pezina kan ada 2, ada pezina muhsan, ada pezina ghairu muhsan. Yang pertama pezina muhsan itu adalah pezina yang memenuhi syarat berikut: balik, berakal, merdeka, satu paket, balik, berakal, merdeka. Syarat kedua, pernah merasakan jima dalam pernikahan yang sah. Baik masih berstatus suami istri, dia masih berstatus suami, wanitanya masih berstatus istri, ataupun sudah menduda atau menjanda. Itu disebut pezina muhsan. Kenapa? Karena dia pernah merasakan sesuatu yang halal. Atau ada sarana untuk melampiaskan dengan sesuatu yang halal. Tapi dia malah ke sarana yang diharamkan oleh Allah. Maka dalam hal ini hukumnya adalah rajam. Baik laki-laki atau perempuannya. Ya, baik laki-laki atau perempuannya, dengan catatan ada 4 orang yang bersaksi atau dia ngaku sendiri telah berbuat zina. Kalau yang bersaksi hanya 2, bersaksi hanya 3 atau 4, atau saksinya hanya video, itu belum dianggap, dianggap karena video kan bisa diedit pakai AI misalkan. Ya, jadi ini kembali kepada pembahasan hudud nantinya ya, tidak pada pembahasan Thaharat, tapi ini sebagai tambahan faidah saja. Karena penulis menjelaskan pezina muhsan ya, itu hukumnya dirajam dan wajib dibunuh. Baik. Rajam sampai mati. Rajam insya Allah paham ya teman-teman. Ada nggak di negerinya yang menerapkan ini? Di Malaysia menerapkan ini nggak? Atau di Brunei? Ada yang dari Brunei di sini? Atau dari Malaysia? Diterapkan nggak hukum rajam di sana? Ya. Sehingga saya kalau di Aceh itu ada hukum cambuk. Atau kalau rajam apakah diterapkan di sana? Tapi kalau di Saudi itu memang diterapkan. Dan itu salah satu guru kami dahulu itu hampir tiap Jumat itu menyaksikan orang yang dibunuh dengan dirajam atau di kisos. Ya. Dan itu dirajamnya atau di kisosnya itu di tempat keramaian, di pasar-pasar ya. Tujuannya agar orang itu jerak ketika melihat itu, takut. Ya, daripada dia dibunuh hanya untuk kenikmatan sesaat, yang penting dia nikah. Ya, nikah atau nikah lagi misalkan kalau misalkan satu tidak terpenuhi. Baik, yang ketiga, orang murtad. Baik ya, murtadnya karena niat untuk murtad itu sudah jadi murtad. Niat untuk keluar dari Islam. Kemudian perkataan ataupun tindakan. Dan itu nanti dibahas di pembatal keislaman. Dan di antara ulama Syafi'i yang menulis tentang bab ini adalah Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-I'lam fi Qawaidil Islam. Jadi beliau memaparkan apa saja perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang itu murtad tanpa sadar. Itu kitab yang bagus ya untuk dikaji. Dan banyak mengambil faidah dari Imam Adz-Dzahabi. Itu juga pernah menulis. Kalau Imam Adz-Dzahabi itu Al-Kabair ya, bukan tentang pembatal Islam. Tapi kalau pembatal Islam, ini Ibnu Hajar pernah menulis kitab terkait itu. Kemudian kafir harbi berikutnya, kafir yang memusuhi kaum muslimin, bukan kafir dhimmi, muahad atau musta'man. Seperti kalau sekarang orang yang menyerang kaum muslimin di Gaza, itu dihukumi seperti kafir harbi, yang memusuhi kaum muslimin dan memerangi mereka. Adapun kafir yang masuk ke negara kita dengan paspor, dengan visa yang resmi, mendapatkan perlindungan di negara, maka dia bukan kafir harbi dan haram untuk dibunuh. Haram untuk dibunuh. Yang terakhir anjing buas dan babi. Anjing buas dan babi. Ya, anjing buas berarti kalau anjing nggak buas, anjing jinak itu nggak boleh dibunuh. Karena dia menjadi ikhtisos namanya. Jadi bukan harta. Anjing itu bukan harta. Kalau ada orang punya anjing, maka anjing itu nggak disebut harta karena dia sesuatu yang najis.
Tapi dia disebut ikhtisos namanya, ikhtisos. Tapi nggak boleh dibunuh, nggak boleh dibunuh kalau dia bukan anjing buas. Dan kalau dibunuh ya tuannya mungkin bisa minta ganti rugi kalau misalkan dibunuh. Kalau itu, tapi kalau anjing buas itu baru disyaratkan untuk dibunuh. Tapi kalau dia mengganggu dan bisa mencelakai orang. Kemudian babi juga sama, baik buas atau tidak, baik liar atau tidak, itu boleh dan disyaratkan untuk dibunuh. Boleh dan disyaratkan untuk dibunuh. Type 6 ini bukan pembatasan ya, di sana juga banyak makhluk hidup yang disyariatkan untuk dibunuh. Seperti orang yang membunuh orang lain, itu kan hukumnya kisos. Itu juga wajib dibunuh, termasuk ghairu muhtaram. Termasuk orang yang atau hewan ya, dari segi hewan, diantaranya adalah hewan-hewan yang boleh untuk dibunuh. Itu banyak di pembahasan tentang at'imah atau pembahasan fikih makanan. Baik, cukup ya untuk pembahasan tayamum. Sebab tayamum, kita masuk pembahasan berikutnya, syurut tayamum. Syarat tayamum ini ada 10. Kita jelaskan secara ringkas. Yang pertama, an yakuna biturabin. Kemudian yang kedua, an yakuna turab tahirun. Ada 2 syaratnya. Yang pertama, tayamumnya harus dengan debu. Dengan debu, tidak boleh dengan selain debu, seperti kapur atau dengan tepung, tidak bisa, harus dengan debu. Atau dengan arang, nggak boleh. Arang itu bekas debu ya, debu habis bakaran kayu. Itu tidak boleh juga debunya. Jadi harus debu yang berasal dari tanah, bukan debu yang berasal dari kayu. Kan kayu itu kan juga kalau habis dibakar ada debunya ya, itu tidak bisa dipakai tayamum. Nah, debu di sini adalah debu yang menempel pada tangan, debu yang bisa menempel. Debu atau turabun lahu gubar, tanah berdebu yang dia kering dan menempel di tangan. Sehingga kalau tanahnya itu lembab, basah, tidak bisa dipakai tayamum. Lembab atau basah, karena dia nggak berdebu ya tanahnya. Dia harus tanah yang berdebu dan tidak tercampur dengan sesuatu yang lainnya. Kemudian yang kedua, debu tersebut atau tanah tersebut adalah tanah yang suci. Suci, bukan tanah yang najis. Tanah bekas ya terkena kencing atau terkena kotoran binatang. Maka dalam hal ini dia tidak boleh bertayamum dengannya. Nah, debu di sini teman-teman, baik itu debu yang ada di tanah atau debu yang ada di tembok, debu yang ada di kayu, debu yang ada di mobil-mobil, itu boleh selama debunya cukup. Debunya cukup. Kalau debunya sangat sedikit sekali, itu nggak bisa, nggak cukup ya. Dalil harus pakai debu atau pakai tanah yang berdebu. Ini pendapat Syafi'iyah, juga pendapat Imam Ahmad. Itu adalah firman Allah Azza wa Jal, fatayammamu sa'idan thayyiba. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Ini dalilnya. Sa'id di sini itu dimaknai dengan tanah. Harus tanah. Tanah yang berdebu. Harus tanah yang berdebu. Dalilnya apa? Dalil dari tafsir ini adalah hadis Nabi yang dalam diriwayatkan oleh Imam Muslim, waju'ilat lanal ardu masjidah. Waju'ilat turbatuha lana tahura illam najidil ma'. Jadi Allah di antara kekhususan umat Nabi SAW, umat Nabi Muhammad SAW, tanah itu dijadikan sebagai masjid. Artinya orang itu bisa sholat dimanapun, di tanah manapun, bisa melakukan sholat. Kemudian waju'ilat turbatuha, dan tanahnya atau debunya, turba, itu bisa dijadikan sebagai alat bersuci kalau nggak menjumpai air. Nah, itu menunjukkan bahwa tayamum itu tidak boleh kecuali harus dengan tanah yang berdebu. Tidak boleh dengan ya unsur selain tanah, seperti dia tayamum dengan apa, kain. Nah, kainnya nggak ada debunya tuh, tayamum diplek. Padahal nggak ada debunya, nggak boleh. Atau dengan kayu nggak ada debunya, plek tayamum itu nggak boleh. Atau batunya nggak berdebu, itu juga nggak boleh. Iya, kecuali sebagian ulama dari kalangan Hanafiyah, itu membolehkan. Nanti akan kita jelaskan khilaf dalam masalah ini, tapi lebih hati-hati kita mengamalkan pendapat ini. Harus cari tanah yang berdebu dan tidak basah. Nah, adapun dalil harus yang suci itu adalah thayyibah. Thayyibah di situ dimaknai suci atau tahir. Sebagaimana tafsirnya Ibnu Abbas. Turaban, maknanya turaban, ini bukan turayan ya, turaban tahir. Nah, setelah saya cari, tafsirnya Ibnu Abbas ini ternyata tidak sahih ya, atau tidak ada asalnya. Setelah saya coba cari lagi. Walaupun ini disebutkan di beberapa kitab syarah. Tapi setelah saya cari ternyata
tidak ada tafsirnya Ibnu Abbas yang demikian. Ya, tidak ada kalimat tohiron ya. Tapi ini tafsiran ulama, sebagian ulama Syafi'iyah. Di antara yang menafsirkan demikian adalah Imam An-Nawawi. Di antara yang menafsirkan harus dengan yang suci. Adapun tafsir Ibnu Abbas itu perlu ditelisik lagi riwayatnya. Dan setelah saya cari, ternyata tidak ada riwayat dari Ibnu Abbas. Tapi itu datang dari ulama Syafi'iyah. Tapi kalau Anda memakai yang tidak suci, ini yang bermasalah nantinya. Jadi syarat debu yang suci ini termasuk syarat yang kuat. Walaupun tafsir Ibnu Abbas di sini itu tidak sahih. Wallahu ta'ala alam. Kemudian debunya bukan yang mustakmal. Mustakmal itu debu bekas pakai tayamum. Baik yang masih berada di anggota wajah atau tangan ataupun yang sudah bertebaran. Dalil dalam masalah ini dalam qiyas, sebagaimana dalam wudu itu nggak sah dengan air mustakmal, maka dalam tayamum pun tidak boleh dengan debu yang mustakmal, harus debu yang belum pernah dipakai sama sekali. Ya. Kemudian berikutnya debunya tidak bercampur dengan tepung dan semisalnya. Baik tercampurnya sedikit atau banyak. Hal ini karena kalau tercampur tepung dan semisalnya seperti kapur atau tercampur kerikil, maka tidak bisa merata nantinya karena terhalangi oleh zat tersebut. Tidak bisa merata ke seluruh permukaan wajah dan tangan, sedangkan meratakan debu ke permukaan tangan dan wajah itu hukumnya wajib. Ya, wajib. Sehingga tidak boleh tercampur dengan sesuatu yang lain. Itu juga kias juga dengan air. Air itu kan nggak boleh kita berwudu dengan air yang tercampur zat yang larut dengan air seperti sabun, kopi, dan tercampurnya banyak. Iya, tayamum pakai bedak itu nggak boleh. Pakai bedak nggak boleh. Kenapa? Karena nggak memenuhi syarat pertama. Syarat pertama tadi apa? Harus tayamum dengan debu. Debu di sini debu yang dari tanah maksudnya. Karena firman Allah Jalla Jalalu fatayamamu soida. Soida di situ dimaknai dengan tanah atau debu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi tadi, wajuilat lanal ardu atau wajuilat lana turbatuha tahuron illam najidil ma. Dan Allah menjadikan tanah itu sebagai sarana bersuci kalau nggak ada air. Berarti selain tanah, selain debu itu nggak bisa. Seperti tadi ya, seperti tadi. Bedak nggak bisa. Kain boleh nggak kain? Kain bisa selama kainnya ada debunya. Pokoknya dimanapun ada debu, media apapun yang ada debu bisa. Kita nggak harus nempel ke tanah, enggak. Selama ada debu dimanapun itu boleh. Selama ada debu ya. Kalau nggak ada debu nggak boleh. Menurut pendapat ulama Syafi'i ya. Baik, kasus liwat bagaimana? Benar, liwat itu juga termasuk yang mewajibkan had, Ustaz ya, liwat. Ya, bahkan hukuman liwat itu lebih ngeri ya. Hukuman liwat tuh. Karena dia dosa zina plus ketidaknormalan. Jadi berlipat ya. Dan itu menjadi penyakit. Menjadi penyakit kalau tidak diputus dengan apa? Dihukum secara berat. Para ulama menyebutkan di antara hukum liwat itu adalah, walaupun ada khilaf ya terkait hukum liwat tuh. Tapi pendapat yang termasuk paling berat ya, itu hukumannya seperti umatnya Nabi ya, umatnya Nabi Lut. Jadi dia dijatuhkan di atas tempat yang paling tinggi. Kalau sekarang itu dari lantai 30 lah misalnya. Dijatuhkan dari lantai 30 dan jatuhkannya itu kepala di bawah. Dari lantai 30 jatuhkan. Ya. Seperti hukumannya umatnya Nabi Lut. Itu berat sekali ya hukumannya. Dan orang kalau lihat itu pasti jerah ya. Pasti jerah. Dan sekali lagi memang syarat Islam itu tidaklah datang kecuali untuk membawa kemaslahatan. Di antaranya adalah hifdun nasl dan hifdun nafs, untuk menjaga keturunan, menjaga nasl dan menjaga jiwa tentunya. Kemudian berikutnya bermaksud mengambil debu untuk tayamum. Bermaksud untuk mengambil debu. Jadi ketika dia menempelkan tangan ke media tayamum, baik itu tanah ataupun tembok, dia bermaksud ketika nempel itu untuk mengambil debu. Bukan ketika nempel dia maksudnya untuk apa, misalkan sekedar meraba-raba, nggak untuk tayamum, maka enggak bisa. Dia harus mengulang kembali, meniatkan kembali, nempel, tujuannya untuk tayamum. Termasuk kalau debu itu ada di wajahnya. Ya, lagi berdebu nih udara, ada debu yang nempel di wajahnya, ada debu yang nempel di tangannya, maka langsung pakai itu. Itu enggak bisa.
Karena harus ada maksud untuk ngambil. Dalilnya apa? Di antara pendalilan ulama Syafi'i itu adalah ayat tadi, ayat fatayammamu sa'idan thayyiban. Fatayammamu itu di antara maknanya adalah al-qasdu, bermaksud, ya, bermaksud untuk mengambil debu yang suci. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wala tayammamul khabitha, atau wala tayammamul khabitha. Tayammamul khabith. Tayammamul itu maknanya adalah bermaksud, jangan bermaksud sesuatu yang buruk. Baik. Kemudian berikutnya mengusap muka dan kedua wajah dengan 2 kali tepukan. Jadi harus 2 kali tepukan. Plek 1 kali untuk wajah, plek 1 kali lagi untuk tangan sampai siku. Harus 2 tepukan. Nggak cukup 1 untuk 2 anggota atau 2 perbuatan. Nggak cukup. Jadi harus 2 tepukan. Dalilnya adalah hadis riwayat Jabir radhiyallahu an, at-tayammumu darbatun. Tayamum itu 2 tepukan. Tepukan untuk wajah dan tepukan untuk dzira'ain, pergelangan tangan sampai siku. Sampai siku. Ini juga dalil bahwa tayamum itu harus sampai siku. Kalau sampai pergelangan tangan saja berarti tidak sah menurut hadis ini. Dan itu hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Dalil yang dipegang oleh Imam Syafi'i bahwa tayamum harus sampai lengan. Kemudian menghilangkan najis terlebih dahulu. Kalau ada najis di pakaiannya, maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Kalau dia memakai pakaian yang najis, maka pakaiannya diganti. Kalau ada najis yang itu bisa dihilangkan dengan dikebas-kebas gitu, najisnya kering, maka wajib dihilangkan dulu. Karena tayamum itu nggak bisa sebagai pengganti menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu nggak bisa diganti dengan tayamum, harus dengan air. Ya, tidak bisa juga dengan terik matahari, tidak bisa juga, harus dengan air. Yakni najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis itu dimaafkan, maka ya tidak mengapa. Di antara najis yang dimaafkan adalah kalau ada darah bekas jerawat atau darah bisul. Itu termasuk darah yang dimaafkan. Atau darah yang berasal dari binatang yang darahnya tidak mengalir. Seperti lalat atau cicak. Atau bangkai yang darahnya tidak mengalir. Bangkai cicak. Atau bangkai lalat. Lalat yang mati. Bangkai semut. Itu kan hukum asalnya najis. Tapi dimaafkan ya. Kalau itu mengenai tubuh. Dimaafkan. Tayamum dengan kapur bagaimana? Ya sama, kapur itu bukan unsur bumi ya. Kapur itu bukan tanah. Kapur juga bukan debu. Tidak sah. Ada nggak yang mengatakan kapur itu tanah? Enggak, kapur itu dari zat lain, bukan dari unsur tanah. Ya, jadi harus dengan tanah. Jadi tidak sah dengan apa? Dengan nuroh. Nuroh itu kapur. Bahkan kalau ada tanah tercampur dengan nuroh, kapur, maka nggak boleh bertayamum dengannya. Jadi harus murni debu. Murni tanah atau debu ya. Jadi turab itu bisa kita artikan debu atau tanah ya. Debu atau tanah. Tapi kalau tanah sendiri, tanah itu harus yang berdebu dalam artian ada sesuatu yang menempel di tangan. Kalau tanahnya itu tanah yang lembab atau tanah yang nggak ada debunya, maka nggak boleh dipakai tayamum ya. Tanah yang basah lembab misalkan, itu nggak bisa dipakai tayamum karena nggak berdebu tanahnya, nggak bisa. Berikutnya berijtihad untuk menentukan arah kiblat sebelumnya. Berijtihad. Ini pendapat Ibnu Hajar. Adapun pendapat Ar-Romli, Imam Ar-Romli tidak wajib untuk menentukan kiblat dulu. Ini kalau keadaan dia nggak tahu kiblat sebelumnya ya. Kalau sudah tahu kiblat sebelumnya maka ya nggak perlu. Sudah nggak perlu untuk ijtihad. Ijtihad itu berusaha. Usaha itu bisa tanya, bisa pakai alat-alat aplikasi tadi. Ya, tapi dalam hal ini dia nggak wajib harus tahu 100% mana arahnya. Intinya dia tahu, oh ke arah barat-barat itu ke sana. Sudah cukup. Baik, ada pertanyaan yang belum terjawab tadi. Apakah wajib kalau kita sholat dan kita nggak tahu kiblat kita pakai aplikasi untuk mengatur arah kiblat? Jawabannya lebih utama demikian. Lebih utama. Tapi kalau menurut Syafi'iyah wajib sebenarnya. Menurut Syafi'iyah itu wajib kita menghadap kiblat secara tepat. Misalkan demikian. Saya gambarkan ya. Ini kita di sini sholat. Kiblatnya itu agak ke sini. Ke arah sini kiblatnya.
Tapi kita sholatnya menghadap ke sini, agak sini, geser, nggak tepat. Nah, menurut Syafi'iyah itu tidak boleh. Menurut ulama Syafi'iyah. Karena menghadap kiblat itu harus pas, ain. Menghadap ain. Ain itu harus pas. Pas di sini maksudnya ya secara dugaan kuat, ya bukan yakin. Karena dia kan nggak melihat langsung Ka'bah. Beda kalau dia di Masjidil Haram, bisa melihat secara langsung. Nah, dia bisa tahu itu kan dengan aplikasi kalau zaman sekarang ya. Berarti apa? Dia wajib menggunakan aplikasi agar dia tahu mana arah kiblat secara tepat. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Adapun pendapat mayoritas ulama itu tidak wajib harus pas. Dia boleh geser sedikit ke arah pas ke arah barat atau mungkin ke arah sini gesernya. Ya, itu tidak masalah. Selama masih jihad, selama masih jihad barat, selama masih arah barat. Selama nggak ke sini. Ya, kalau dia ke arah selatan, nah itu baru nggak boleh. Nah, sehingga apakah wajib pakai alat aplikasi? Ya, kalau dia mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah yang wajib harus apa? Menghadap secara tepat, maka dia ya pakai aplikasi. Dan itu lebih utama memang, lebih utama dia pas ke arah yang dituju oleh apa? Aplikasi penentu kiblat tadi. Ya, tapi kalau mengikuti mengacu pada pendapat jumhur mayoritas ulama itu tidak wajib. Yang penting dia udah tahu arah barat. Itu tidak masalah. Berikutnya tayamum saat setelah masuknya waktu. Ini tidak ada khilaf di kalangan ulama Syafi'iyah. Kalau tadi nomor 8 tadi ada khilaf ya, ada khilaf dan pendapat yang dikuatkan oleh penulis itu mengikuti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wajib untuk menentukan arah kiblat sebelum sholat. Kalau belum tahu, kalau sudah tahu ya enggak perlu. Berikutnya bertayamum setelah masuk waktu. Tidak sah tayamum yang dilakukan sebelum masuk waktu sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Ya, seperti sholat witir. Kalau sholat sunnah ya sholat witir, sholat duha atau sholat rawatib. Tidak boleh dia tayamum sebelum masuk waktu. Kenapa demikian? Karena ini dalilnya. Kenapa demikian? Karena sholat, ya sebentar. Ya. Bertayamum setelah masuk waktu. Karena sebelum masuk waktu itu sifatnya nggak darurat. Sifatnya nggak darurat. Darurat itu baru ada setelah masuknya waktu. Sedangkan tayamum adalah toharo yang sifatnya darurat. Toharo yang sifatnya darurat. Baik. Kemudian bertayamum setiap sholat fardu. Bertayamum setiap sholat fardu. Dalam ini fardu ain. Artinya kalau dia sholat duhur, kemudian sholat asar, maka harus tayamum lagi. Termasuk kalau dia menjamak sholat duhur dengan sholat asar, nggak boleh dengan satu tayamum, harus dengan dua tayamum. Tayamum untuk sholat duhur, tayamum untuk sholat asar. Ini kalau sholat yang fardu ain. Sholat yang fardu ain. Kalau yang fardu kifayah tidak masalah. Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah. Dia tayamum untuk sholat duhur. Kemudian setelah sholat duhur ada sholat jenazah. Maka dia nggak perlu tayamum lagi. Nggak perlu tayamum lagi karena tingkatan fardu kifayah itu di bawah fardu ain. Termasuk kalau sholat sunnah, dia tayamum untuk sholat duhur. Dia boleh menggabungkan dengan sholat sunnah, rawatib, qobliyah, dan ba'diyah. Berapapun sholatnya. Ya, dia boleh qobliyah dulu. Setelah qobliyah, sholat duhur. Setelah sholat duhur, sholat ba'diyah. Dengan satu tayamum. Itu boleh. Tapi kalau dia tayamum untuk sholat duha, maka nggak boleh digabung dengan sholat apa? Fardu. Sekali lagi yang boleh digabung kalau dia tayamumnya untuk yang paling tinggi. Apa itu? Sholat fardu. Dia tayamum untuk sholat fardu. Maka boleh digabung dengan sholat sunnah yang lainnya. Untuk sholat witir, misalkan kalau dia sholat isya, tayamum untuk sholat isya, maka tayamum boleh sholat witir tanpa tayamum lagi. Demikian. Jadi fardu yang dimaksud adalah fardu ain. Fardu ain. Begitu pula dengan sholat sunnah. Jadi sudah kita sebut. Permasalahan terkait tayamum. Apakah hukum tayamum pada kursi, kaca, kendaraan umum seperti kereta, pesawat, dan semisalnya? Telah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut ulama Syafi'iyah tayamum tidak sah kecuali dengan debu yang cukup untuk wajah dan kedua tangan. Dan ini agak sulit dijumpai pada kaca atau kursi transportasi umum yang rutin dibersihkan. Sulit. Kalaupun ada, itu sangat kecil sekali.
volumenya sangat sedikit, kuantitasnya sangat sedikit, sehingga nggak cukup untuk tayamum. Ibnu Qudamah al-Maqdisi, ulama Hanabilah. Saya bawakan pendapat ulama Hanabilah, atau ini sebenarnya mencocoki ulama Syafi'i ya. Dan kitab Al-Mughni sendiri itu kitab perbandingan mazhab, bukan kitab khusus mazhab Hambali ya. Seperti halnya Al-Majmu' dalam kitab kita, kitab ulama Syafi'i itu kitab yang menghimpun pendapat-pendapat ulama dari berbagai mazhab, begitu pula dengan Al-Mughni. Al-Mughni Al-Majmu'. Beliau mengatakan jika ada orang yang menepuk tangannya di kain wol atau baju atau wadah dari kulit atau taplak, lalu ada debu yang nempel dan digunakan untuk tayamum, maka boleh. Itu sama dengan pendapat Syafi'i ya. Dimanapun ada debu boleh. Ini semua merupakan pendapat Imam Ahmad, dan perkataannya tayamum harus menggunakan unsur tanah apapun bentuknya itu. Harus ada unsur tanah. Ya, debu dimanapun berada itu boleh. Dimanapun berada itu boleh. Nah, namun kalau nggak menjumpai debu bagaimana? Pendapat ulama Syafi'i dan Hanabilah sudah jelas tayamum tidak sah kecuali dengan debu atau tanah. Adapun pendapat ulama Malikiyah dan Hanafiyah, boleh tayamum dengan apa saja yang pada permukaan bumi selama mengandung unsur bumi, seperti permukaan batu, kerikil, pasir, tembok, dan semisalnya, meskipun tidak ada debu yang menempel. Sedangkan berdasarkan pendapat ini pun, tayamum pada kabin atau kursi pesawat juga tidak sah. Kenapa? Karena tidak terbuat dari unsur bumi, batu, dan pasir. Terbuatnya dari apa? Terbuatnya dari besi. Ya, dan besi itu bukan unsur bumi. Ya, besi bukan unsur bumi. Ya kan? Debu dan mungkin kapas, kain itu bukan unsur bumi, sehingga tidak sah. Tidak sah. Lalu apa ya sholatnya? Dia sholat dengan orang yang nggak menjumpai debu dan air. Ya, dan wajib mengulang sholatnya. Ini saya ambil dari Al-Fiqh wal Madzahibil Arba'ah. Nah, sekarang solusinya bagaimana kalau dia harus sholat di pesawat? Satu, ia bisa sholat di bandara. Itu yang paling aman. Sholat di bandara tempat dia berangkat dengan menjamak takdim atau jamak takhir saat tiba di daerah tujuan. Ya, kalau jamak takdim berarti sebelum berangkat. Kalau jamak takhir ketika sudah sampai itu lebih aman. Apalagi kalau safarnya tidak panjang. Safarnya Indonesia ke misalnya kemana? Ke Malaysia atau Indonesia ke Thailand. Indonesia ke masih daerah-daerah Asia yang mungkin hanya beberapa jam saja. Tapi kalau nggak memungkinkan jamak, karena waktu tempuh perjalanan sangat jauh, maka ia bisa mengambil wudhu terlebih dahulu di bandara. Ini, ambil debu dulu. Dan diusahakan menjaga wudhunya sampai sholat. Bisa sholat di atas pesawat. Ia juga bisa mengambil wudhu di kamar mandi pesawat. Nah, ini juga bisa mengambil wudhu di kamar mandi pesawat. Nah, Ustadz, kalau nggak boleh bagaimana? Kan ada beberapa maskapai nggak membolehkan. Nah, dalam hal ini kita nggak boleh pakai, berarti haram kita pakai karena ada larangan. Dan kalau kita maksa pakai, kita tetap sah wudhunya, tapi berdosa. Sehingga solusinya kalau misalkan dilarang, bisa bawa air botol minuman. Ya, 600 liter, 600 ml itu cukup ya untuk wudhu. Mencukupkan pada bagian yang fardu saja dan satu kali cukup. Bila masih nggak memungkinkan juga, tapi ini yang kelima ini kayaknya harusnya mungkin sih kalau dia bawa air tuh, masa nggak bawa air sih? Atau mungkin dia bisa beli di pesawat. Kan biasanya kalau dia makanan di pesawat itu kan biasanya ada airnya, nah, itu bisa dipakai wudhu. Dan itu dulu yang saya lakukan. Ya wudhunya pakai, kalau saya dulu wudhunya itu pakai air yang ada di kamar mandi. Nah, itu boleh. Di beberapa maskapai itu boleh. Yang kelima itu kalau misalkan nggak mungkin sama sekali pakai air, pakai debu, maka dia sholat lihurmatil waktu namanya. Dan wajib mengulang saat sudah sampai tujuan. Ada pertanyaan bagus ya di pesawat. Sholat di atas pesawat yang nggak nempel di bumi itu sah nggak? Nah, dalam hal ini ada perbedaan pendapat memang di kalangan ulama Syafi'iyah, tapi pendapat yang paling kuat dan ini juga yang difatwakan oleh Darul Ifta di Mesir dan juga disampaikan oleh beberapa guru kami, diantaranya Syekh Said Al-Jabiri, belum menyampaikan sah sholat di atas pesawat. Sah sholat di atas pesawat, walaupun itu nggak nempel di atas bumi. Dengan catatan apa? Dengan catatan dia bisa menyempurnakan rukuk dan sujudnya plus menghadap kiblat.
ya, dan nggak perlu mengulang sholatnya, nggak perlu mengulang. Kalau dia bisa menyempurnakan syarat-syarat sholat dengan menghadap kiblat, toharoh, menutup aurat, kemudian menyempurnakan berdiri, kalau bisa berdiri, kemudian sujud, rukuk dengan sempurna. Kalau itu tidak terpenuhi, seperti dia sholat sambil duduk ini, atau mungkin menghadap ke arah pesawat menghadap, yang itu mungkin menghadapnya nggak ke kiblat, maka sholatnya nggak sah. Itu tidak ada khilaf di kalangan ulama Syafi'i. Yang ada khilaf itu, kalau sholat di atas pesawat, sholat di atas kereta, yang mana dia menyempurnakan rukuk dan sujudnya, itu ada khilaf. Ada pendapat yang paling kuat yang saya sampaikan tadi, tidak wajib mengulang sholatnya. Tidak wajib mengulang sholatnya. Itu dikiaskan dengan sholat di atas safinah. Safinah ya. Para ulama Syafi'i mengatakan sholat di atas safinah itu sah. Kan nggak nempel di bumi kan? Safinah atau kapal api, kapal laut, itu kan nggak nempel di bumi, nempelnya di laut. Tapi ulama Syafi'i itu tidak ada khilaf kalau sholat di atas safinah atau kapal laut itu sah sholatnya. Begitu pula dengan sholat di atas pesawat atau di atas kendaraan umum seperti bus ataupun kereta, selama bisa menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Itu pendapat yang lebih kuat. Dan ada kesamaan ya, ada kesamaan. Sholat di atas kapal laut itu nggak bisa keluar, nggak bisa turun. Tapi kalau sholat di atas pesawat itu juga sama, nggak bisa turun. Turun kemana? Begitu pula kalau naik kereta api nggak bisa turun. Karena terus jalan, kalaupun turun itu sangat sebentar sekali, hanya 5 menit jeda per stasiun biasanya. Dan itu biasanya juga takut tertinggal ya, takut tertinggal. Kalau dia harus turun untuk sholat. Sehingga boleh sholat di atas kereta, sholat di atas pesawat, menyempurnakan rukuk, sujud, dan syarat-syaratnya, menghadap kiblat, menutup aurat, wudhu, tanpa harus mengulang sholatnya lagi. Allah Ta'ala alam. Baik, kalau daimul hadas bagaimana sholatnya? Tadi sudah kita sebutkan, daimul hadas itu sholatnya bukan dihormati waktu ya. Sholatnya tetap sah. Sholat tetap sah. Tapi dia wajib untuk wudhu setiap kali sholat. Wudhu tiap kali sholat. Dan sholatnya sah dan nggak perlu mengulang. Orang yang daimul hadas, orang yang beser, beser terus-menerus keluar kencing ataupun wanita istihadah. Itu sudah kita bahas di pertemuan malam kemarin atau tadi pagi. Ya, jadi orang yang daimul hadas itu sholatnya dia wajib untuk sholat dengan wudhu setiap kali sholat. Jadi tiap kali sholat dia harus wudhu, membersihkan kemaluannya, kemudian memakai pembalut, wudhu, langsung sholat. Langsung sholat. Kalau sholat di kendaraan umum, rukun dan syaratnya terpenuhi, tapi tidak bisa menghadap kiblat, sama, wajib mengulang sholatnya. Wajib mengulang. Dan wajib mengulang, karena nggak bisa menghadap kiblat. Kecuali kalau itu sholat sunnah. Kalau sholat fardu, itu wajib menghadap kiblat. Ya, sholat di atas pesawat untuk menempel, walaupun nggak menempel di bumi tetap sah. Nanti akan saya bawakan fatwanya. Memang ada khilaf. Teman-teman mungkin beberapa masih ya, atau beberapa mungkin mendapat fatwa yang itu mengatakan tidak sah. Pendapat yang paling kuat itu sah. Insya Allah. Pendapat yang paling kuat itu sah. Dikiaskan kemana atau diikutkan ke permasalahan apa? Ke permasalahan sholat di atas safinah. Tadi sudah saya jelaskan. Atau sholat di atas tempat yang tinggi, atau kalau ada beberapa ibarat ya, saya jumpai. Sholat kalau ada orang itu menandu, ada 4 orang menandu semacam kasur gitu di atas. Orang sholat di atasnya itu tetap sah. Itu kan nggak nempel di bumi kasurnya. Nanti akan saya bawakan fatwanya di grup insya Allah. Saya pernah menulis tentang ini, termasuk khilaf di dalam permasalahan ini. Saya akan sampaikan di grup ini insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Kemasan berikutnya, furutu tayamum. Fardu tayamum itu hanya ada 5. Fardu itu berarti rukun-rukunnya. Pertama, menghindar debu ya, benar harus dipindah dari medianya ke wajah dan telapak tangan. Yang kedua, niat, harus ada niat dalam hatinya ketika, kapan niatnya? Niatnya ketika ngambil plek, ya niat. Kemudian ketika basuh wajah. Jadi niatnya 2 kali. Atau niatnya itu dihadirkan ketika plek dia naruh ke media pasir atau tanah. Niatnya dia hadirkan terus-menerus sampai wajah. Sudah, setelah itu tinggal
dilanjutkan. Nah, niat yang dihadirkan apa? Apakah dia meniatkan untuk menghilangkan hadas? Jawabannya tidak boleh. Dia harus meniatkan tayamum itu untuk istibahah, istibahatus shalah. Apa itu istibahah? Agar dibolehkan sholat. Agar dibolehkan. Karena tayamum itu tidak mengangkat hadas. Tayamum tidak mengangkat hadas, tapi dia hanya sebagai mubih. Mubih itu agar dibolehkan melaksanakan sholat. Demikian. Kemudian berikutnya mengusap wajah dengan merata sampai permukaan wajah. Jadi seperti ini, dia plek. Kalau ada debu yang banyak di sini, sunahnya diginikan atau diginikan, kemudian atau di apa? Tiup, kemudian baru secara merata. Tidak disunahkan untuk 3 kali, cukup 1 kali. Dan hati-hati bagian di kelopak mata ini itu juga harus kena, ya harus kena dan harus merata. Tidak wajib menyela-nyela jenggot, walaupun itu tipis nggak wajib. Ya intinya dia meratakan sampai permukaan wajah. Ngambil lagi 1 kali untuk kedua tangan sampai siku dengan cara seperti ini. Dia mulai dari kanan, ya sampai pojok atau sampai sini, siku dia putar untuk bagian yang di dalam seperti ini. Nggak usah ngambil lagi kan sudah ada di tangan kanan seperti ini. Putar lagi. Iya, selesai. Saya ulangi sekali lagi untuk tangan, mukul 1 kali. Ya, kemudian dia seperti ini. Putar sini. Sini, putar sini. Nah, dalilnya sudah kita jelaskan tadi. Dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu an, at-tayammumu darbatun lil wajhi wa darbatun li adh-dhira'aini ila al-mirfaqain, sampai kedua siku. Dan ini lebih aman, lebih hati-hati. Walaupun ada sebagian ulama itu yang mengatakan boleh atau wajibnya hanya sampai sini. Ulama Hanabilah wajibnya sampai sini. Tapi pendapat lebih aman sampai siku. Karena ulama yang mengatakan sampai pergelangan tangan itu mengatakan kalau andaikan dia sampai siku itu sah. Tapi kalau ulama Syafi'i ya mengatakan kalau tidak diusap dengan cepu sikunya maka tidak sah. Yang terakhir berurutan, harus berurutan. Nah, ini rukun tayamum ya menurut 4 mazhab. Ini sebagai tambahan faedah saja. Ya, kita perhatikan di sini niat itu wajib, tidak ada khilaf, semuanya itu wajib niat. 2 tepukan itu Hanafiyah dan Syafi'iyah yang mewajibkan 2 tepukan berdasarkan hadis Jabir tadi. Adapun Malikiyah mengatakan sunnah, begitulah Hanabilah sunnah 2 tepukan. Mengusap wajah itu tidak ada khilaf, wajib. Mengusap tangan itu ada khilaf sampai mana. Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan sampai siku. Malikiyah mengatakan sampai pergelangan tangan. Begitu pula dengan Hanabilah atau mazhab Hambali. Tertib semuanya mengatakan wajib. Ya, atau bukan semuanya. Afwan. Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan wajib, adapun Hanafiyah Malikiyah sunnah. Artinya boleh tangan dulu baru wajah. Mualah itu berkesinambungan. Ya. Syafi'iyah mengatakan sunnah, begitu pula dengan Hanafiyah. Malikiyah dan Hanabilah mengatakan wajib. Wajib mualah, berkesinambungan antara satu tepukan dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Ini juga saya ambil dari Al-Fiqhu ala Al-Madhahibi Al-Arba'ah. Pembahasan terakhir dari tayamum tentang pembatal tayamum. Mubtilatul tayamum salasah. Pembatal tayamum itu ada 3. Nah, afdhalul wudu, yang pertama adalah apa saja yang membatalkan wudu. Ya, apa saja yang membatalkan wudu. Hal ini bila ia bertayamum untuk hadas kecil. Kalau dia bertayamum dari hadas besar seperti janabah, lalu wudunya batal seperti kentut. Misalkan dia janabah nih ya, janabah, kemudian dia mau sholat. Nah, ketika janabah ini, dia kan tayamum tuh nggak bisa mandi. Tayamumnya untuk hadas besar berarti otomatis hadas kecilnya juga ikut. Nah, selesai tayamum, dia batal wudunya seperti kentut. Maka dalam hal ini hal yang diharamkan atasnya atau maka ia dalam hal ini diharamkan atasnya melakukan hal-hal yang diharamkan atas orang yang berat kecil saja. Sedangkan yang diharamkan sebab berat besar seperti baca Quran masih bisa dia lakukan. Kan baca Al-Quran itu ya tidak boleh dilakukan kalau dia berat besar ya dalam hal ini. Tapi dalam hal ini dia tayamum, yang batal hanya wudunya saja. Maka dia boleh
lakukan hal-hal yang itu tidak diharamkan atas orang yang beratas besar. Ya, afwan, yang beratas kecil ya, atas kecil. Sedangkan yang diharamkan sebab atas besar masih bisa dilakukan, seperti baca Al-Quran, karena dia dalam keadaan tayamum. Baik, berikutnya keluar dari Islam. Keluar dari Islam merupakan pembatal tayamum, namun tidak membatalkan wudhu. Ini diantara hal yang unik ya. Tayamum membatalkan sholat, tapi nggak membatalkan wudhu. Kenapa demikian? Karena ulama Syafi'i mengatakan atau menganggap bahwa tayamum adalah toharo yang sifatnya doif, lemah. Kenapa lemah? Karena kalau ada air, tayamumnya batal. Ya, toharo yang sifatnya lemah, doifah. Berbeda dengan wudhu, yang mana merupakan toharo asalnya. Andai kan orang berwudhu, ini contoh kasusnya, berwudhu, kemudian mengucapkan kalimat yang menyebabkan kekufuran. Kan dia hukumnya murtad, keluar dari Islam. Lalu ia taubat, beristighfar dan mengucapkan syahadat. Maka dalam ini dia kembali kepada Islam. Apakah wudhu yang dia lakukan tadi batal? Jawabannya tidak batal. Wudhunya tidak batal. Andai kan ada seorang berwudhu, sudah kita sebutkan. Tapi kalau tayamumnya yang batal. Tayamum melakukan kekafiran, kembali lagi kepada Islam, maka tayamumnya tadi batal. Tapi wudhunya tidak batal. Terakhir, kalau dia tayamum karena nggak menjumpai air, maka tayamumnya itu batal kalau melihat air atau ada sangkaan atau dugaan ada air di sekelilingnya. Ya, seperti apa? Seperti dia tayamum, kemudian dia lihat apa? Langit itu mendung. Langit itu mendung. Kalau langit mendung, dugaan kuat turun hujan enggak? Iya, ada sangkaan, nggak harus sampai tingkatan yakin. Apalagi lihat perkiraan cuaca, oh kayaknya hujan. Maka dalam hal ini tayamumnya batal. Tayamumnya batal. Karena sekedar dzon saja, dzon itu dugaan. Bahkan syak atau keraguan itu sudah bisa membatalkan tayamum. Ya, sudah bisa membatalkan tayamum. Namun ini disyaratkan kalau tidak ada penghalang antara ia dengan air, seperti binatang buas. Kalau dia ada dugaan air di jarak beberapa meter gitu, ada dugaan atau dikabarkan oleh temannya, tapi takut binatang buas, terkenal di situ ada binatang buas dan misalnya, maka dia nggak wajib untuk nyari. Dalil dalam masalah ini adalah ya dalil sholat apa tadi tayamum itu bisa batal dengan melihat air atau menjumpai air atau ada keraguan ataupun dugaan ada air, itu adalah hadis Abu Dzar yang mana beliau mengatakan as-sa'idu thayyibu tahuru al-muslim walau lam yajidil ma'a asyra sinin fa idza wajadtahu al-ma'a fa'amsishu basyaratak. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Debu yang baik, ini debu yang baik ya, debu yang suci. Debu yang suci itu adalah alat bersuci bagi seorang muslim. Meskipun tidak ada air selama 10 tahun. Maka jika telah mendapati air, maka hendaklah dia mengusap ya, mengusap pada kulitnya. Artinya batal tayamumnya ya. Kalau dia menjumpai air, maka dia wajib untuk berwudu. Ini menunjukkan bahwa melihat air itu bisa membatalkan tayamum. Melihat atau ada keyakinan ataupun keraguan akan adanya air. Nah, sekarang para ulama ini merinci terkait munculnya keraguan ini kapan? Munculnya keraguan ini kapan? Pertama, kalau muncul keraguan sebelum sholat, maka tayamumnya batal. Kalau muncul keraguan itu sebelum sholat. Kalau saat sedang sholat, keraguannya muncul saat sedang sholat, maka tidak batal. Tidak batal tayamumnya, begitu pula sholatnya nggak batal. Kalau itu sedang sholat, sudah Allahu Akbar, tiba-tiba muncul keraguan atau muncul dugaan kuat, kayaknya ada air nih. Buktinya apa? Buktinya tiba-tiba langit mendung atau ada kafilah ataupun ada rombongan musafir yang lewat dan umumnya mereka bawa air atau ada truk tangki air misalkan ya, yang umumnya membawa air, maka dalam hal ini dia tidak apa-apa, tidak memutus sholatnya, dia tetap meneruskan sholatnya karena sholatnya tetap sah. Kapan baru batal? Baru batal kalau sudah selesai sholatnya, tayamumnya baru batal. Tapi kalau dalam sholat nggak batal. Nah, sekarang kalau selesai sholat bagaimana? Sama, selesai sholat juga tayamumnya batal.
seketika itu juga, tapi sholatnya sudah dia lakukan nggak batal. Tayamum saja yang batal. Alhamdulillah. Baik, kita sudah 75 halaman, Masya Allah, Alhamdulillah. Selama 2 hari ini ya, sudah lumayan banyak kita dapatkan. Pembahasan najis mungkin kita akhirkan. Saya sebenarnya tidak kuat ini untuk melanjutkan. Terpaksa kita lanjutkan pekan depan, 1 hari saja, tapi kita 2 sesi untuk meneruskan bab najis dan bab haid. Karena bab haid nanti saya inginnya lebih detail menjelaskannya. Sehingga kalau hanya satu pertemuan kita teruskan kayaknya tidak cukup. Karena pembahasan haid yang saya sampaikan di sini itu lebih dari yang ada di kitab. Ada banyak perincian yang saya kira cukup penting nantinya. Sehingga seperti yang kita akhirkan dan semoga teman-teman bersedia untuk diakhirkan. Baik, ada pertanyaan? Sebelum kita tutup. Kalau safarnya panjang, Ustaz, apakah tetap sholat untuk mengurangi waktu? Ustaz, khawatir ketika sampai tempat tujuan waktu sudah habis. Benar, Ustaz. Kalau safarnya panjang, kita tetap sholat dihormatil waktu. Apakah wajib mengulang sholatnya? Itu yang ada khilaf di kalangan para ulama. Bahkan ulama Syafi'iyah sendiri pun itu ada khilaf. Wajib mengulang nggak kalau sholat itu dihormatil waktu? Dalam artian sholat itu di kendaraan dan tidak bisa menghadap kiblat. Sholat di bus misalkan. Apalagi teman-teman yang dari Sumatera. Ustaz Adam dari Maluku ya? Atau Flores, saya lupa. Dari mana tuh Ustaz? Flores ya? Berapa jam biasanya? Iya, Pulau Flores. Kayaknya lama ya ke Flores itu kalau pakai bus. Itu kan kadang orang nggak bisa ngadap kiblat. Atau kiblatnya itu membelakangi arah kendaraannya. Oh, Masya Allah, 4 hari 4 malam kan? Sebisa mungkin sholat di rest area. Bisa mungkin. Itu yang saya lakukan ketika safar Jakarta Malang. Sholat di rest area. Dan dijamak ketika di rest area. Bisa nggak Ustaz dijamak di rest area? Kalau misalkan bisa dijamak di rest area, itu yang lebih utama. Dia bisa menyempurnakan sholatnya dan tidak ada khilaf. Nah, kalau terpaksa harus berada di bus selama perjalanan, maka sebisanya dia menyempurnakan sholatnya. Dengan menghadap kiblat, berwudu, menyempurnakan rukuk dan sujudnya dan berdiri. Kalau nggak bisa juga bagaimana? Nggak bisa juga tadi benar. Sholat dihormatil waktu dan dia wajib mengulang sholatnya. Menurut pendapat yang paling kuat dalam pendapat ulama Syafi'iyah, dan itu pendapat yang lebih hati-hati. Pendapat yang lebih hati-hati. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Ustadz Ahwan boleh bertanya Ustadz, tapi saya Silakan. langsung. Tadi kan dijelaskan tentang tayamum, bahwa tayamum itu dilaksanakan kalau sudah masuk waktu sholat. Benar. Nah, sekarang ada kasusnya begini Ustadz. Misalkan kan ada orang dia meninggalkan sholat wajib, misalkan sholat zuhur kemarin, di waktu duha dia ingin mengganti sholat zuhur yang kemarin, tapi menggunakan tayamum, tapi belum masuk waktu zuhur. Apakah dalam hal ini harus menunggu waktu zuhur juga atau tidak dalam hal mengqadha sholat Ustaz di luar waktunya? Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Jamil Jiddan. Ini nggak terbayangkan di saya pertanyaan ini. Baik, pertama, mengqadha itu bisa dilakukan di waktu apapun. Mengqadha bisa dilakukan di waktu apapun, tidak ada batas tertentu. Dia bisa mengqadha di waktu sholat, bisa juga di luar waktu sholat. Sebagaimana tadi, kalau di waktu duha, duhur yang lewat itu duhur yang sebelumnya. Ya, di hari Kamis, dia di hari Rebu, dia mengqadha di hari Kamis, di waktu duha. Bolehkah? Jawabannya boleh mengqadha di waktu itu. Pertanyaannya, kapan tayamumnya? Kan waktu sholatnya belum masuk. Dalam hal ini, dia bertayamum ketika hendak melakukan sholat. Ketika hendak. Jadi ketika dia akan mengqadha, dia tayamum. Dia tayamum. Karena kebutuhan tayamum itu baru ada ketika dia hendak sholat. Nah, itu baru tayamum. Sama ketika dia hendak sholat mutlak. Sholat Sholat sunnah mutlak. Kan sholat sunnah mutlak itu nggak ada batas waktunya kan, kapanpun bisa dilakukan. Kapan dia tayamumnya? Tayamumnya ketika hendak sholat. Ketika hendak sholat. Demikian yang saya pahami. Karena mengqadha itu tidak ada waktu tertentu. Tidak ada batas waktunya. Sehingga kalau ingin tayamum untuk mengqadha, maka dia tayamumnya adalah ketika hendak melaksanakan sholat.
Sama seperti sholat jenazah, teman-teman. Sholat jenazah itu kapan waktu mulainya? Ada orang ingin sholat jenazah, tapi nggak bisa wudhu karena sakit misalkan. Tayamumnya kapan kira-kira tayamumnya? Ada yang pernah jumpai nggak? Kapan tayamumnya? Ketika sholat akan ditegakkan atau kapan? Tayamumnya itu adalah ketika mayat sudah dimandikan. Itu baru boleh tayamum. Ketika mayat sudah dimandikan, baru boleh tayamum. Kalau mayat belum dimandikan, itu tidak boleh tayamum. Karena di antara syarat sah sholat jenazah, itu adalah mayat sudah dimandikan. Ya, artinya sudah boleh disolatkan. Tapi kalau belum dimandikan, itu belum boleh disolatkan. Belum boleh untuk disolatkan. Allah Ta'ala alam. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Baik secara tertulis atau langsung? Sesuai materi dulu. Ada Ustaz. Ya, Apa? silakan. Misal kita yang masalah yang ini, yang misalnya kita Isya terus yang maghrib itu dikodok, yang masalah itu Ustaz. Atau nah, yang masalah itu. Yang masalah itu apakah ada beda pendapat Ustaz? Maksudnya begini. Misal kita sebagai guru madrasah. Nah, ini apakah ini harus wajib disampaikan? Gitu Ustaz. Atau ada beda pendapat lain sehingga kita enggak menyampaikan nggak apa-apa. Masalah misalnya gini, kalau kita suci di waktu Isya, maka maghrib wajib dikodok juga. Atau kita suci di waktu asar, maka duhur juga wajib dikodok. Masalah itu Ustaz. Oh, masalah ini. Saya baru nggak. Ya. Dan ini sebenarnya pembahasan haid ya. Itu akan dibahas di pembahasan haid. Tapi tidak apa-apa. Ini juga terkait dengan orang yang sadar dari pingsan tadi. Itu juga masuk dalam permasalahan itu. Ini pendapat 4 mazhab. Ya, ini pendapat 4 mazhab. Dan tidak ada khilaf di kalangan ulama 4 mazhab. Dia wajib mengkodok maghribnya juga. Kenapa demikian? Karena waktu sholat maghrib itu bisa dilakukan di waktu isya kalau ada udzur. Kalau ada udzur seperti tadi, salah satunya adalah safar udzurnya, termasuk udzur suci dari haid tadi. Itu tidak ada khilaf di kalangan ulama 4 mazhab yang kami ketahui, dan itu juga difatwakan oleh ulama-ulama Saudi. Salah satunya Syekh Fauzan pernah ditanya tentang, ini ulama Hanabilah beliau, dan itu wajib diulang, wajib dikodok sholat maghribnya ketika haid ataupun ketika sadar dari pingsan tadi. Sadar dari pingsan dalam waktu isya, maka wajib diulang maghribnya juga. Dan sekali lagi nggak ada khilaf. Allah Ta'ala alam. Masya Allah. Ya, nah Ustaz. Jadi sepertinya ini banyak orang yang nggak tahu Ustaz ya. Jadi kalau misalnya ya, haidnya sudah 10 tahun, dia baru tahu. Berarti gimana Ustaz kodoknya itu? Apa dihitung kira-kira atau gimana Ustaz? Ya benar, dia mengira-ngira kira-kira berapa sholat yang dia tinggalkan. Dia mengira-ngira bahwa dengan melakukan itu kewajiban dia bisa gugur di hadapan Allah nantinya. Ya, dia mengira-ngira kira-kira berapa yang dia tinggalkan selama 10 tahun itu. Gitu. Ya, jadi misal kalau kita mau godok kita bisa gini ya Ustaz ya. Misal ya, 10 tahun. Oh kira-kira 100 sholat. Ya udah, mungkin 100 sholatnya itu kita melakukannya itu 4 rakaat dikali 100 gitu Ustaz mungkin ya. Untuk nyicilnya. Iya benar ya, berarti kita kira-kira tuh yang tertinggal adalah maghrib atau duhurnya kan berarti. Kan ada kalanya maghrib kalau dia suci di waktu isya kan, ada kalanya yang dia tinggalkan itu waktu duhur kalau dia suci di waktu asar dia. Berarti antara 4 atau 3 kan, dia kira-kira kan. Berapa yang tertinggal maghribnya, berapa yang tertinggal asarnya, dia kira-kira. Sholatnya bisa kapanpun, bisa misalkan setelah sholat duhur dia sholat 4 lagi untuk kodok. Ya, kemudian setelah sholat asar dikodok lagi, sholatnya double gitu. Dan terkait pendapat mengkodok sholat karena ditinggalkan dalam masa sebelum hijrah misalkan, itu juga pendapat 4 mazhab atau pendapat jumhur lah, walaupun itu bukan 4 mazhab, itu pendapat jumhur. Dalam artian kalau ada orang itu selama masa belum belajar, kan kita kadang ada beberapa yang dalam tanda kutip masa kelam misalkan, orang itu nggak sholat apa duhur, nggak sholat asar karena meremehkan tadi. Kalau dia bertaubat,
Padahal sudah 10 tahun untuk meninggalkan sholat. Apakah wajib mengulang sholatnya? Pendapat mayoritas ulama itu wajib mengulang sholatnya atau mengqadha sholat yang sudah dia tinggalkan dalam keadaan jahil tadi. Dia wajib mengulang sholatnya. Itu pendapat mayoritas ulama. Ya, apalagi kalau tadi ya dalam kasus haid tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Dan ya, nah jelas Ustaz. Syukron. ya, afwan wa iyyakum. Ada lagi? Ustadz Afwan, mungkin Ustadz, kalau Ustadz ada waktu nanti bisa dijelaskan. Saya pernah dengar Ustadz, ada itu di kitab Nailul Roja kalau tidak salah, di Taqriratus Syadidah juga ada tentang kan tadi masalah mencari air. Sekiranya kalau kita kalau ada dugaan atau sangkaan, kita mencari air, baik itu di Hadul Qos atau di Hadul Qurub kalau punya keyakinan. Tapi saya pernah ada baca Ustaz, cuman ibaratnya itu saya belum paham sekali tentang sekiranya kalau itu semua tidak berlaku, kalau kita mencari air membahayakan diri, kemudian keluar waktu sholat, ketinggalan rombongan dan sebagainya, itu saya belum paham sekali Ustaz, maksudnya bagaimana Ustaz. Mungkin kalau ada waktu Ustaz bisa dijelaskan. Iya. Ibaratnya bagaimana itu ya? Tentang kalau dia nyari air itu tidak wajib kalau keluar waktu gitu ya. Benar. Kalau dia nyari air, waktu itu bakal keluar, itu dia nggak wajib nyari air. Misalkan gini, dia udah nyari air nih selama berjam-jam, atau bisa jadi dia seperti kasusnya, misalkan dia terbangun 15 menit sebelum asar, terbangun 15 menit sebelum asar. Kalau dia nyari, ini 15 menit sebelum asar ya, bakal habis nih waktunya 15 menit lagi. Kalau dia nyari, mondar-mandir nyari dalam haddul qurbi tadi 2,5 km kan, atau 2 kilo, dia jalan 2 kilo, nanti waktunya bakal habis tuh. Maka dalam hal ini itu nggak berlaku tadi. Dia wajib untuk apa? Langsung sholat. Kenapa? Karena kalau dia nyari, nanti waktunya bakal habis. Ya, waktunya bakal habis dan seseorang akan sholat di luar waktu dan itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada tayamum, sarana untuk tayamum dan dia bisa tayamum. Dalam hal ini tidak wajib untuk mencari. Termasuk kalau dia tadi takut ketinggalan rombongan. Itu kalau kasus seperti halnya kalau sekarang ya, misalkan kereta, takut ketinggalan kereta. Kalau dia nyari air dulu, nyari debu dulu, sana kemari, dia bakal ketinggalan kereta. Maka dia nggak wajib untuk nyari. Ya, itu pertanyaan yang bagus dan itu menjadi tambahan dari yang saya sampaikan tadi. Tadi saya sebutkan memang karena nanti makin banyak nanti permasalahannya. Demikian, semoga bisa dipahami. Syukuran Ustaz. Afwan wa iyyakum. Kodok sholat yang sudah 10 tahun tadi boleh meskipun di waktu yang nggak boleh sholat, benar. Boleh di waktu apapun. Jadi mengkodok sholat itu di waktu apapun boleh. Nggak ada waktu larangan intinya untuk mengkodok sholat. Misalkan apa? Setelah sholat asar itu kan nggak boleh sholat mutlak atau itu termasuk waktu larangan. Setelah sholat subuh juga masuk waktu larangan. Nah, seseorang boleh melakukan sholat-sholat yang ada sebabnya di waktu-waktu tersebut, seperti mengkodok sholat. Mengkodok sholat setelah asar itu boleh. Termasuk sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab itu boleh juga. Dia masuk masjid di waktu setelah asar. Bolehkah dia sholat tahiyatul masjid? Jawabannya boleh karena ada sebabnya. Saya pernah dengar sholat ditinggalkan tidak perlu dikodok. Iya benar, itu pendapat sebagian ulama. Nah itu ada perkataan bagus atau ada saya sempat baca kemarin di kitab Ibnu Qayyim, di kitabnya Kitabus Shalah ya. Itu ada permasalahan bagus. Beliau menjelaskan dengan sangat detail masalah ini tentang kalau orang meninggal sholat 10 tahun itu apakah wajib mengulang sholatnya. Beliau memaparkan ada dua pendapat. Pendapat jumhur yang saya sampaikan tadi, pendapat jumhur wajib mengulang dan itu yang lebih aman. Agar apa? Agar nanti ketika di hadapan Allah, ketika kita ditanya, kita punya jawaban bahwa kita ketika dalam masa jahiliyah, misalnya dalam tanda kutip kita meninggalkan sholat, kita sudah mengkodoknya. Karena itu hutang kita kepada Allah. Hutang kita kepada Allah. Ya. Sholat yang ditinggalkan sengaja saja, ya, yang tidak sengaja maaf. Orang yang meninggalkan sholat karena tidak sengaja, wajib mengkodok nggak? Misalkan kita ketiduran. Kemudian bangun-bangun sudah terbit matahari, wajib dikodok nggak sholatnya?
Wajib. Apalagi kalau meninggalkan karena sengaja, itu pendalilan jumhur. Apalagi kalau meninggalkan karena sengaja, walaupun tidak ada sebenarnya dalil secara resmi atau secara teks dari Nabi alaihissalam, nggak ada. Tapi ulama dari 4 mazhab itu mengambil dari makna hadis yang mana orang yang tertinggal sholat karena tidur ya, tertinggal sholat, itu kan wajib mengqadha. Apalagi yang meninggalkan karena sengaja, itu juga lebih wajib lagi. Tapi juga di sini Ibnu Qayyim menjelaskan banyak sekali dalil-dalil yang mengatakan tidak wajib. Tapi sekali lagi yang lebih aman, lebih hati-hati, dan itu lebih membebaskan kewajiban kita di hadapan Allah nantinya. Kalau kita meninggalkan sholat selama 10 tahun, kita qadha sebisa kita. Tapi kalau andaikan teman-teman mengikuti pendapat yang tidak mewajibkan, dan nanti itu kan masalah kita dengan Allah nantinya. Kalau kita merasa itu bisa sebagai hujjah kita di hadapan Allah nantinya, mengikuti pendapat yang walaupun itu pendapat minoritas ulama, maka boleh silakan. Selama kita meyakini itu yang bisa membebaskan untuk mengukurkan kewajiban kita di hadapan Allah nantinya. Kita punya jawaban intinya di hadapan Allah nantinya. Allah Ta'ala alam. Baik, cukup? Atau ada lagi? Sebenarnya ini pertanyaan sholat ya. Fokus kita kan toharoh saja, tapi tidak masalah. Nanti di sesi 2 atau mungkin di seri 2, ini kan seri pertama ya, bakal toharoh. Seri 2 nanti bakal sholat. Itu akan saya tuliskan lagi insya Allah. Dan masih sama dari kitab Safinatun Najah dengan model pembahasan seperti kitab ini. Kalau ta'ala misal seperti sudah selesai. Nanti kita lanjut lagi satu sesi di pertemuan pekan depan untuk membahas masalah najis dan pembahasan haid. Ini termasuk pembahasan paling penting di antara pembahasan kitab Taharah. Baik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.